Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multasam Mahmuddin dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih diberi kelancaran untuk beraktivitas di hari ini dan esoknya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang menjadi panutan kita, menjadi suri teladan untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Adi SEMM selaku dosen pada mata kuliah ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Negara. Satu, pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undang lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi A. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. B. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Kemudian C. Diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945 untuk dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang kedua, fungsi Undang-Undang Dasar. Setiap suatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Sebagai contoh, kunci dibuat dengan fungsi sebagai penutup dan pembuka sebuah pintu. Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kunci berfungsi sebagai pembeda antara pemilik dan bukan pemilik sebuah rumah. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah sebenarnya yang menjadi fungsi dari sebuah Undang-Undang 1945 dalam praktek penyelenggaraan negara? Marilah bersama-sama kita membahas hal tersebut. Di atas lebih kita bahas bersama bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Dari pengertian tersebut dapatlah dijabarkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengingat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengingat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma
dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut. Adapun yang ketiga, kedudukan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, dan lain-lainnya. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan disumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang ada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undang adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Dasar Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. 4. Sejarah pembentukan undang-undang. Bahwasanya konstitusi atau undang-undang dasar dianggap memegang peranan yang penting bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah ketika pemerintah militer Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944. Maka dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Shiyunbi Chosakai, atau bisa disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 8 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno yang disebut Panitia 8. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan di antara gabungan paham kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antar agama dengan negara. Dalam rapat tersebut dibentuklah Panitia 9 terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta, MR.A. Subarjo, MR.A. Marimis, Insinyur Soekarno, KH Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Adi Kusno Tejo Koros Juso, Haji Agus Salim, dan MR Muhammad Yamin. Panitia 9 berhasil membentuk rancangan perihal hukum dasar yang oleh MR Muhammad Yamin disebut dengan istilah Piagam Jakarta pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPPKI. Adapun bagian B, konstitusi. Terdapat beberapa istilah konstitusi, begitu pula dapat diketahui sifatnya. Salah satunya adalah tertulis dan yang tidak tertulis. Konstitusi pada mulanya dibentuk penguasa yang memiliki kekuasaan untuk membentuk konstitusi, tetapi perkembangan tampak bahwa
konstitusi serta kaitannya dengan tumbuhnya teori kedaulatan rakyat. Dilihat dari isi secara umum, konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat, tetapi tidak semua cita-cita itu dapat dituangkan dalam sebuah naskah, melainkan bagian yang pokok-pokok yang sifatnya fundamental. Dengan demikian, konstitusi harus bersifat fleksibel, tidak ketinggalan zaman, dan dapat mengikuti dinamika masyarakat. Adapun konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara yang di dalamnya terdapat perlindungan hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM, dan mengatur tentang distribusi kekuasaan, distribusi of power dalam penyelenggaraan negara. Kemudian bagian C, struktur pemerintah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintah dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintah untuk mewujudkan suatu cita-cita. Demokrasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengikuti adanya kebebasan dan persamaan hak, juga mengakui perbedaan serta kenegaragaman, mengingat Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Secara filosofi bahwa demokrasi Indonesia mendasar pada rakyat secara umum, sistem pemerintahan yang demokrasis mengandung unsur-unsur penting, yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Adapun yang bagian D, isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 1. Amandemen pertama. Perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, yaitu pasal 7 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kedua, pasal 13 ayat 2 dan 3 tentang penetapan dan pengangkatan duta. Ketiga, pasal 5 ayat 1 tentang hak presiden untuk mengajukan Republik Indonesia kepada DPR. Kemudian yang kedua, amandemen kedua. Perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, yaitu 1. Tentang wilayah negara. 2. Tentang pemerintah daerah. 3. Tentang hak asasi manusia. 4. Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang kelima, tentang bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Kemudian tentang penduduk dan warga negara. Dan ketiga, tentang pertahanan dan keamanan. Kemudian yang E, hubungan antar lembaga-lembaga berdasarkan Undang-Undang 1945. Tidak banyak dari warga negara Indonesia yang tahu atau paham tentang hubungan antar lembaga negara Indonesia, padahal betapa pentingnya sebagai warga Indonesia untuk memahami pentingnya hubungan antar lembaga pemerintah negara kita sendiri yang didasari prinsip tersebut. Di balik hubungan antar lembaga negara, wewenang antar lembaga negara juga berbeda-beda dan sesuai porsi masing-masing lembaga negara. Namun tidak jarang terjadi
perbuatan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tidak hanya itu, perbedaan penafsiran terkait Undang-Undang Dasar pun juga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya sengketa antar lembaga negara. Di bawah ini terdapat hubungan presiden dengan MK dan hubungan presiden dengan DPR, yaitu hubungan presiden dengan MK. Yang diatur dalam 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C ayat 2, yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dukungan penyelenggaraan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang. 2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 3, yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki 9 anggota hakim konstitusi yang ditempatkan oleh Presiden dan diajukan masing-masing 3 anggota oleh Mahkamah Agung dan 3 anggota oleh DPR dan 3 anggota oleh Presiden. Kemudian kedua, hubungan DPR dengan Presiden yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang 1945 Pasal 7A, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan penyelenggaraan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelampau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian F, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, pelaksanaan berlindung terhadap hak asasi manusia Indonesia mengalami kemajuan seperti telah dibentuk Komnas HAM, jaminan hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi semakin efektif, terutama dengan diwujudkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Terlepas dari berbagai macam kelebihan dan kekurangan, bagi kita merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti karena bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi atas jaminan serta menegakkan HAM. 1. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Maka tidak seorang pun yang dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Minallahi musta'il walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.